Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Lause Indri, dan Lause akan kembali memimpin kalian di ibadah kali ini. Dan Lause akan mengingatkan lagi untuk anak-anak di rumah, mengajak banyak teman-teman kalian untuk menonton video ini dan juga dapat membagikan link video ini kepada teman-teman kalian yang lain, sehingga teman-teman kalian yang lain juga dapat beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, Lause akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa dengan sikap yang hormat dan tunduk pada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pimpinan-Mu hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami ingin beribadah kepada Engkau. Mohon kiranya Tuhan Engkau menerima dan layakkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, sehingga dapat berkenan di lubuk jantung Tuhan. Tidak lupa kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai memuji Tuhan dengan lagu yang pertama. Lagu yang pertama adalah Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Doa dalam Yesus. Doa dalam Yesus, doa dalamnya setiap hari. Doa dalam Yesus, dalam Yesus selamanya. Doa dalam suka, doa dalam duka, doa dalamnya setiap hari. Doa dalam Yesus, dalam Yesus selamanya. Oke, kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, kita harus senantiasa berjalan dan berdoa di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Lagu selanjutnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 26. Aku ingin kabarkan Injilnya. Pujian, aku ingin kabarkan Injilnya. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapak, dan saudara selamat semua. Sekali lagi. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapak, dan saudara selamat semua. Oke, kita harus senantiasa mengabarkan Injil kepada kawan kita dan keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, lagu selanjutnya kita akan memuji Tuhan, pujian nomor 49. Mengikut Yesus keputusanku. Kita akan memuji Tuhan, lagu Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
ikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, kita harus memutuskan untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh keselamatan. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lalu seharap anak-anak di rumah mempersiapkan hati dan pikiran untuk duduk dengan tenang, fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Lause Jakaria di pelajaran hari ini. Kita akan belajar dari Injil Tuhan Yesus perikop yang ke-10. Kita akan belajar tepatnya dari Lukas pasal yang pertama 57 sampai yang ke-80. Sebelum kita mulai, mari kita bersama berdoa. Anak-anak bisa mengikuti Lause di rumah masing-masing. Oke? Tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami sekali lagi belajar firman-Mu. Tolong kami sehingga kami bisa belajar dan duduk diam dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan memohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, ketika saya akan membaca, saya akan menjelaskan cerita hari ini. Nah, kalau kamu ingat beberapa minggu lalu, ada Lause yang menceritakan bagaimana ada dua orang pasang yang sudah tua. Satu namanya Jakaria, dan punya istri namanya Elizabeth. Mereka tidak punya anak. Mereka sudah tua dan tidak punya anak. Dan waktu giliran jaga, Imam Jakaria masuk dan bertemu dengan malaikat Gabriel. Dan di situ malaikat bilang, kamu akan punya anak. Dan kamu harus kasih nama Yohanes. Dan Jakaria tidak percaya. Dan malaikat itu bilang, karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu, tidak bisa bicara sampai anak kamu lahir. Nah, kalau kamu ingat cerita itu, ini kejadiannya hampir 9 bulan setelah itu. Nah, makanya kita katakan, kemudian genaplah bulan bagi Elizabeth, istrinya namanya Elizabeth, untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, waktu lahir, apa yang terjadi? Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Kok kita tahu ya, kalau ada bayi lahir, pasti semua senang. Dan tetangga-tetangga dari Jakaria juga senang. Kenapa? Karena Elizabeth sudah lama tidak punya anak. Jadi dia mengandung 9 bulan dan kemudian lahirkan. Wah, semua orang senang. Semua orang senang. Dikatakan semua bersukacita. Tapi yang paling bersukacita kenapa? Kenapa yang buat mereka bersukacita? Karena mereka melihat perbuatan Tuhan, belas kasihan Tuhan terhadap Elizabeth dan Jakaria. Kamu tahu, dulu orang kalau nggak punya anak dianggap aib, dianggap kena kutuk. Makanya waktu Elizabeth bisa hamil, wah, mereka senang. Makanya Elizabeth bilang, kamu telah menghapus aibku. Dan kemudian kamu tahu, habis Elizabeth melahirkan, semua tetangga-tetangganya senang, bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan berbelas kasihan. Kamu tahu, kalau kamu belum percaya Tuhan
kamu seperti orang kena kutuk. Kamu dikutuk oleh dosa. Kenapa? Karena kamu akan mati. Kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Tapi dikatakan Tuhan berbelas kasihan sama kita. Bagaimana caranya? Dia utus Tuhan Yesus. Dia mau menyelamatkan kita. Seharusnya kita masuk neraka. Kamu terlalu neraka kan? Neraka ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Tapi di sini dijelaskan bagaimana aib, kutuk sudah berlalu. Kau percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kutuk kamu diambil dan kamu bisa masuk surga. Dan semua orang akan senang dengannya. Oh, kamu udah jadi orang Kristen, bagus. Semua akan senang. Di sini bukan hanya senang, maka datanglah mereka pada hari ke-8 dan menyunat anak itu, dan mereka dikatakan hendak menamai anak itu Zakaria menurut bapaknya. Mereka bilang, bagaimana namain anak ini Zakaria? Bapaknya kan namanya Zakaria. Kok nama bapak sama nama anak Zakaria? Tapi apa yang ibu bilang? Elizabeth bilang, tidak ada, jangan. Dia harus dinamakan Yohanes. Tetangga bingung, kenapa sih Yohanes? Dikatakan tidak ada nama Yohanes di antara saudara kita. Kenapa mesti Yohanes? Zakaria aja nggak bisa, kata ibunya. Kata Elizabeth, harus namanya Yohanes. Waktu tetangganya tuh datang kepada Zakaria. Dia pikir, istrinya bilang nggak boleh namanya Yohanes, Zakaria. Tanya saja suaminya. Zakaria sendiri namanya Zakaria juga kan. Tanya nih nama, tapi ingat waktu itu Zakaria bisu, dia tidak bisa ngomong. Ditanya, siapa nama anak ini? Nggak bisa ngomong, tapi dia bisa tulis. Waktu dia tulis, semua kaget. Yohanes. Zakaria nulisnya juga Yohanes. Kamu ingat waktu dulu 9 bulan lalu malaikat bilang sama Zakaria, kamu harus namain Yohanes. Artinya dia nurut sama Tuhan. Walaupun tetangganya bilang nggak boleh, tapi dia nurut sama Tuhan. Ini kamu belajar. Kamu harus seperti Zakaria dan Elizabeth, nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu tidak boleh bohong, tapi teman-teman bilang nggak apa-apa bohong kok, nggak apa-apa, nggak boleh, nurut. Kamu nurutnya sama Tuhan. Tuhan ngomongnya lewat Alkitab. Tuhan jelasinnya lama lausa. Bilang kamu harus rajin ke gereja. Jadi teman-teman kamu bilang nggak boleh ke gereja, takut COVID, ada virus. Kamu ingat Tuhan bisa jaga kita. Kamu harus ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang kamu harus turut orang tua. Tapi teman kamu bilang jangan turutinlah orang tua kamu, biarin lawan aja. Gak boleh. Kamu harus turutin orang tua. Nanti waktu kamu lakukan, kamu jadi orang yang baik dan semua akan heran. Kenapa ya? Kok orang ini berubah? Kok berubah ya? Karena percaya Tuhan Yesus jadi orang yang baik. Nah, selanjutnya diceritakan lagi di sini kan, karena heran tiba-tiba setelah itu bukan hanya dia nulis nama Yohanes, tiba-tiba dia bisa ngomong lalu memuji Tuhan. Wah, semuanya takut, dibilang ketakutan semua di sekitarnya dan ceritakan semua ini. Kenapa? Zakaria sudah bisu hampir 9 bulan dan sekarang dia bisa ngomong. Wah, semua takut sekali. Apa yang terjadi sebenarnya ya? Tapi kita belajar bahwa Tuhan menepati janji. Tuhan bilang kan, kamu akan bisu sampai anak kamu lahir. Anak yang lahir langsung bisa ngomong lagi. Kamu harus percaya yang Alkitab katakan buat kamu. Kamu nggak boleh meragukannya. Tuhan kalau ngomong sesuatu pasti ditepati.
Kita janjian sama temen kadang-kadang nggak tepat, ya kan? Misalnya kita jual, nanti jam 8 aku ke rumah kamu, tapi kita datang jam 9. Pasti tanya, kenapa kok nggak datang jam 8? Ketiduran, masih ngantuk. Kita lupa, tapi Tuhan nggak pernah lupa. Tuhan janji kasih kamu damai. Tuhan akan kasih kamu damai. Kalau kamu berdoa sama Tuhan, minta hikmat, Tuhan kasih hikmat buat kamu. Supaya kamu belajar, walaupun belajarnya online, kamu harus berdoa dulu sebelum online belajar. Supaya Tuhan kasih kamu hikmat, bijaksana, supaya bisa mengerti. Nah, habis itu apa yang terjadi? Di sini, Zakaria lalu penuh dengan Roh Kudus bernubuat. Nah, apa itu bernubuat? Bernubuat artinya dia membicarakan tentang Tuhan, tentang apa yang terjadi dan akan terjadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelegaan untuknya. Dan Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan dari keturunan Daud. Wah, apa artinya? Artinya nanti Tuhan akan menyelamatkan manusia. Lewat siapa? Di sini katakan tanduk keselamatan. Apa itu tanduk keselamatan, Ustaz? Tanduk keselamatan artinya adalah penyelamat yang akan menyelamatkan orang. Dia akan kunjungi manusia. Artinya gini, Tuhan akan datang kepada manusia dan Dia akan selamatkan kita dari dosa dengan mati di kayu salib. Tuhan Yesus, tanduk keselamatan ada gelar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selamatin kamu. Dan kamu semua yang ada di situ, yang menonton, dan semua papa, mama kamu, kakek, nenek kamu, tante kamu, paman kamu, kakak, adik kamu akan diselamatkan sama Tuhan Yesus. Asal percaya kepada Tuhan Yesus, Dia tanduk keselamatan. Dia akan selamatin kamu. Selamatin kamu dari apa sih? Dari dosa. Kalau kamu masih berdosa, kamu akan masuk neraka. Tapi kalau kamu selamat, Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia akan selamatkan kamu sehingga kamu nanti beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan di dalam firman Tuhan, bukan Zakaria bukan hanya ngomong gitu, dia katakan juga, hai anakku, engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuknya. Nah, tadi ngomongin tentang Tuhan Yesus, dan sekarang Zakaria ngomongin tentang Yohanes anaknya. Yohanes ini dikatakan kamu akan seperti nabi, kamu akan jadi nabi Allah Maha Tinggi, dan kamu akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, apa maksudnya mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Nanti kalau kamu dengar ceritanya lagi, nanti Yohanes akan disebut namanya Yohanes Pembaptis. Dia akan baptis banyak orang dan banyak orang bertobat sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, artinya apa? Kamu mau seperti Yohanes? Bisa. Menyediakan jalan buat Tuhan, buka jalan buat Tuhan. Gimana caranya? Caranya kamu kabarkan Injil, kenalkan Tuhan Yesus sama papa, mama, kakek, nenek kamu, sehingga nanti dibukakan jalan buat Tuhan, sehingga mereka hatinya terbuka dan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka. Nah, anak-anak, kita belajar hari ini sangat penting. Yang paling penting adalah kamu percaya Tuhan Yesus. Dan kita belajar, kita harus menuruti kata Tuhan, bukan kata orang lain di sekitar kita. Dan kita juga harus membuka jalan untuk Tuhan, membuka jalan bagi Tuhan untuk semua saudara dan kerabat kami. Kiranya Tuhan tolong kamu supaya ngerti dan jalani firman Tuhan ini. Kita berdoa sebagai penutup. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami sehingga kami bisa menjalankannya
dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Dadah.